Sidang lanjutan gugatan perdata terhadap ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 ricuh. Pasalnya, Majelis Hakim yang dipimpin Suparman dinilai kuasa hukum penggugat membuat keputusan sepihak untuk sidang jawaban tergugat dan juga jawaban penggugat, dilakukan dengan e-court atau electronic court, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan penggugat. Secara sepihak, Ketua Majelis Hakim langsung meminta kuasa hukum tergugat satu, yakni Jokowi, untuk menandatangani persetujuan e-court, disusul permintaan yang sama kepada kuasa hukum 8 tergugat yang lain, diantaranya kuasa hukum KPU, Bawaslu, DPR, MPR, Pengadilan Negeri Surakarta, Rektor UGM, dan Kemendikbudristek. Sejak awal, sidang ke-12 ini sudah terlihat sangat berbeda dengan 11 sidang sebelumnya, karena jika biasanya sidang molor hingga berjam-jam, kali ini on time sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bahkan, sebelum kuasa hukum para penggugat hadir semua, Majelis Hakim telah memasuki ruang sidang. Perbedaan itu rupanya terjadi karena untuk kali pertama, Presiden Joko Widodo memberi kuasa kepada pengacara profesional, bukan lagi pengacara negara seperti pada sidang-sidang sebelumnya, yakni 10 pengacara profesional yang dipimpin Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan. Namun, ketidakbiasaan perilaku hakim dan keputusan sepihaknya untuk menggunakan e-court untuk sidang jawaban tergugat dan tanggapan tergugat pun akhirnya menjadi pertanyaan. Apalagi keputusan hakim menggunakan e-court bukan saja langsung disetujui Otto Hasibuan, tapi saat kuasa hukum penggugat mendebat hakim atas keputusannya itu, Otto Hasibuan membelanya. Apakah sebelum sidang dilakukan pihak hakim dan pihak Jokowi telah membuat kesepakatan, sehingga perilaku hakim pun berbeda dari biasanya? Poinnya, sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam konteks tadi. Kalau kita berdasarkan undang-undang, dari pihak hakim berdasarkan perma, seharusnya kita tidak berharap adanya e-court. Kalau tadi yang dipersoalkan oleh Prof. Uto soal masalah e-court, begitupun juga hakim waktu kita mendaftar. Lah, kita pada saat mau mendaftar juga tanpa e-court kan ditolak. Tetap pakai e-court, gitu loh. Padahal harapan kita udahlah diterima secara manual. Nah, ternyata sistemnya pakai e-court. Sebenarnya harapan kami bukan soal e-court-nya, tapi dengan kehadirannya biar rakyat itu tahu, biar publik itu tahu bagaimana proses ini berjalan. Nah, mungkin untuk membahas persoalan ini, silakan ada Prof. Egy dan ada beberapa lawyer yang lain nanti menjelaskan. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ilmu hukum, dalam konteks hukum perdata, hukum tertinggi, saya garis bawahi, hukum tertinggi dalam perdata adalah azasnya kesepakatan. Tidak bisa dibantah atau dikurangi hak satu sama lain. Tadi kita menyaksikan hak hukum kita diabaikan. Dia berpihak kepada tergugat. Kita sebagai penggugat tidak menyetujui karena situasinya sudah berbeda tentang perma. Lagi pula perma itu kalau lihat kondisional objektifnya lahir karena ada situasi COVID-19. Memang tidak memungkinkan orang untuk adanya pertemuan, harus ada social distancing. Tapi problemnya adalah sekarang ini bukan lagi virus COVID, tapi virus kekuasaan. Virus ketakutan, tauhidnya lembek, takut kepada selain Allah, musyrik, penakut. Oleh karena itu, ini penyakit bangsa yang berat. Karena lebih takut kepada selain Allah, maka munculnya adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya tadi sudah konsultasi dengan prinsipal yang tidak setuju untuk dengan e-court. Karena apa? Bukan kita tidak ngerti teknologi, karena itu tidak ada proses jawab-menjawabnya itu dengan berdebat seperti tadi itu. Nanti dia bisa aja masukin apa-apa yang semuanya kita nggak tahu, yang nggak bisa kita bantah. Nah, tahu-taunya di kesimpulan kita dikalahkan. Itu kan problem yang kami nggak mau gitu loh. Sekarang logika dibalik. Apa keberatannya kalau dengan manual?
Apa keberatannya? Nggak ada virus COVID, ketemu bisa bebas, berdiskusi bisa berdebat bebas. Lalu apa alasannya? Yang kedua, tadi saya tantang juga, oke lah nggak usah sidang lagi, selesaikan, tunjukkan ijazah aslinya Jokowi. Nggak bisa juga ditunjukkan. Tapi dia yakinkan ada apa? Nah, kalau ada mungkin bikin palsu, karena presiden mampu melakukan hal yang begitu. Ya, nah nanti kita lihat historisnya. Dulu waktu melamar tahun 2014 sebagai capres apa? Minta filenya di KPU. Kemarin kami ke KPU, kami nanya ijazahnya Jokowi, nggak dijawab juga. KPU belum bisa menjawab. Suruh ke sini, suruh ke sono. Bagaimana itu juga? Padahal kan cuma ngeliat file, lihat catatannya. Waktu dia mendaftar ada ijazahnya nggak? Karena itu berdasarkan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ya. Pasal 169 tadi, syarat untuk jadi presiden harus mempunyai ijazah. Seminimalnya SMA tadi. Itu atau sederajat. Nah itu. Nah jadi saudara-saudara, maka langkah berikutnya tadi, insya Allah kita akan ajukan, makanya kompresnya di sini kepada ketua PN, hakimnya diganti lagi. Hakimnya diganti lagi karena tidak memenuhi hak hukum kita. Dan jangan lupa ada kode etik hakim, antara lain harus disiplin, harus profesional, harus jujur, harus benar, harus adil, harus transparan. Itu kode etik hakim yang diatur dalam komisi yudisial. Jadi hakim ini juga akan kami laporkan ke komisi yudisial karena telah berpihak, di samping kita usulkan diganti. Saya kira itu. Mungkin Bu Karnia ada tambahan. Bang Juju lebih dulu lah. Bang Juju. Ya, ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Egy Sujana dan rekan-rekan advokat, hasil persidangan tadi, di mana Joko Widodo atau Jokowi itu diwakili oleh seorang profesional advokat, yaitu rekan kita juga, yaitu Bapak Otto Hasibuan. Ya. Cuma dalam hal ini, ya, kita mintakan berkali-kali bahwa tadi sudah disampaikan Bang Egy, mereka untuk agenda selanjutnya adalah ICOT. Ya, ICOT itu dalam hukum acara perdata kita, ya, 81 itu tidak ada diatur, tidak ada. Yang mengatur adalah kemarin karena persoalan COVID, ya kan? Yaitu oleh karena itu kami menolak, ya, di mana majelis hakim memaksakan, gitu ya, secara sepihak begitu. Itu kan tidak bisa begitu, seperti itu. Hukum acara juga tidak memperbolehkan hakim memaksakan seperti itu, ya. Ya, kita tetap menolak tadi, Bang Egy dan rekan-rekan tadi, bahwa kita tetap tidak mau menandatangani kesepakatan. Kalaupun, ya, minggu depan dan di 2 minggu yang akan datang diagendakan kembali, mereka tergugat mengajukan, katakanlah apa jawabannya begitu, secara ICOT begitu, kami tetap tidak bisa menanggapi sama sekali. Artinya kami tetap menolak, kan begitu, ya, seperti itu. Jadi jangan dibiasakanlah cara-cara seperti ini, karena ini adalah kepentingannya lebih kepada penguasa, dalam ini Jokowi sebagai presiden, ya. Jangan serta-merta seperti itu. Dan ini perlu diketahui, ya, publik perlu mengetahui bahwa ini sudah hampir 1,5 tahun, ya. Masalah ijazah Jokowi ini sudah kami gugat, ya. Pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kedua kemudian kasusnya Gus Nur di Solo, ya, dan Bambang Tri, ya, yang akhirnya klien kita ditahan, dipenjarakan, dan sekarang ini yang ketiga. Jadi tidak ada alasan lagi mereka mencari-cari alasan bahwa tidak bisa menghadirkan ijazah asli Joko Widodo. Begitu tekanan kita. Oke. Sekarang Saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah asas di dalam peradilan namanya asas audi alteram partem, yaitu sebuah asas di mana seorang hakim selaku dominus litis atau pengendali daripada persidangan itu, ya, mendengarkan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Hari ini saya bukan berprasangka, ya, saya ingin mengatakan sidang hari ini hakim sangat rajin sekali. Ya, mereka datang lebih awal dibanding kami, lalu nampak lebih ceria dan lebih bagaimana begitu. Ya, mungkin rupanya ini yang datang adalah tergugat satu yang sudah dinanti-nantikan hampir 4 bulan.
yaitu diwakili oleh advokat Otto Hasibuan dan kawan-kawan, ya. Memang terasa sekali, kami tidak ingin berprasangka, hanya kami ingin mengatakan bahwa Anda adalah saksi dalam persidangan, bahwa terasa sekali bahwa bonum communal hominis itu berlaku. Ya, kami merasakan bahwa setiap kali kami mengatakan sesuatu itu dibutuhkan semacam kerja keras berkeringat untuk menjelaskan, sementara ketika pihak lawan mengatakan yang sebaliknya itu langsung diiyakan, ya. Nah, ini kami mengakui bahwa hari ini Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia masih berkuasa hingga Oktober 2024. Suka atau tidak suka, pengaruh peradilan itu pasti ada. Ya, walaupun telah kami yakinkan bahwa posisi daripada hakim itu tidak ada hubungan vertikal yang membuat Anda harus segan, yang membuat Anda harus merasa ada komando di balik itu semua, ya. Nah, hakim nampaknya tidak pernah bisa bersikap lega, tidak pernah bersikap independen, setara dan sebagainya. Nah, jadi mohon maaf, saya mengatakan percuma saya kuliah hukum jika saya tidak berani mempertahankan keadilan di pengadilan. Betul. Dan saya mengatakan saya bangga menjadi bagian daripada keadilan untuk rakyat dalam ijazah palsu. Ya, saya terima kasih kepada Bang Egy. Doakan kami semua sehat untuk bisa terus memperjuangkan hal tersebut. Ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui riwayat hadis Muslim yang mengatakan bahwa jika kamu memilih pemimpin yang jelas-jelas ada pemimpin yang lebih baik daripada itu dan kamu membantunya untuk itu, maka kamu telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Biasakan untuk senantiasa memasukkan ayat-ayat suci dalam ayat-ayat konstitusi, di mana pemerintahan ini selalu berusaha memisahkan agama dengan politik, ya, atau dengan hukumnya. Saya kira demikian saja. Ikuti terus, pantau terus, karena Anda mengetahui semakin hari gelombang semakin besar, ya, pekerjaan kami semakin berat, ya, tapi kami membuktikan bahwa hari ini kami bisa menghadapi secara setara orang yang dibawa oleh Joko Widodo, yaitu Otto Hasibuan. Saya menghormati beliau karena beliau adalah pemimpin kami di Pradi. Sayang sekali baru hari ini kita bertemu. Harusnya lebih lama yang kemarin. Ya, saya kira begitu saja. Jangan lupa tetap semangat, ikuti, ya. Pasang mata, selalu pasang mata. Terima kasih. Bisa serahkan oleh Padang Baru Rizal. Monggo. No party, no Rizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prinsipal sangat setuju dengan perjuangan kuasa hukum. Tidak ada satupun yang tidak kita setujui, kita sepakati. Gitu. Ini perjuangan yang nyata di bidang hukum, tapi juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini pengadilan itu dibuka untuk umum. Artinya supaya orang tahu apa yang terjadi dalam proses peradilan ini. Begitu. Kalau sekarang dipaksakan dengan ekor, berarti ada penyembunyian. Rahasia. Penyembunyian kepada rakyat mengenai satu proses yang harusnya terbuka. Begitu. Oleh karena itu wajar dan sudah seharusnya bahwa kuasa hukum menolak, tidak setuju dengan ekor. Kalau diberi alasan bahwa itu adalah karena kita waktu daftarnya ekor, kemudian terus ekor, mengekor-ekor terus, gitu kan berikutnya, itu namanya menjebak, membodohi, menipu, lalu bisa dipaksakan dengan alasan perma. Ini nggak bisa. Ini harus terbuka untuk umum, apalagi ini perdata. Perdata harus semua pihak didengar, sepakati. Kalau penggugat atau kuasa hukum menggugat tidak setuju, hakim harus bijak, mencari alternatif, mengarahkan supaya disepakati kepada pihak sana juga tergugat. Ini tidak, hakim memaksakan, maka betul peradilan ini menjadi tidak adil dan hakim yang seperti ini harus diganti. Bapak Ibu saudara sekalian, sebab kekacauan ini kan majelis hakim yang pertama, bahwa dia telah memutuskan satu agenda yang nggak jelas. Lalu ada mediasi. Jadi Bapak Ibu, mediasi kemarin melanggar hukum. Mediasi kemarin melanggar hukum.
Nggak bisa diberi alasan oleh Otto Hasibuan, saya baru datang, kemudian mempertanyakan legal standing. Dia nggak ngerti. Dari awal ini legal standing sudah jelas. 10 kali sidang. Begitu. Dan itu ngeles. Sudah. Oke, bagus, kita hargai, siap menerima tantangan, kita hadir. Tapi setelah itu ngeles. Membahas soal legal standing. Yang jelas nggak benar legal standingnya mah dia. Tergugat 1 dari awal nggak beres legal standing. Tiba-tiba datang Otto Hasibuan mempertanyakan legal standing kita. Ini ngeles, ini nggak benar. Oleh karena itu mungkin saya usul nih prinsipal, di samping mengadukan nanti ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengganti majelis hakim, juga ini adalah pelanggaran etika yang bisa diadukan juga ke Mahkamah Agung. Artinya rakyat tetap melawan, tetap melawan ketidakadilan yang ditunjukkan melalui proses peradilan sesat. Ini namanya dwelling rechterlijk, peradilan sesat. Kita tidak boleh menerima peradilan sesat seperti ini. Kita akan terus lawan. Begitu. Jadi setuju ya. Kita ini rakyat. Rakyat kita ini harus melihat proses hukum. Kalau hukumnya nggak beres, hukumnya nggak adil, kita harus meluruskan dan kita lawan. Ganti hakim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada paham. Saya cuma ingin menyampaikan kesimpulan akhir bahwa memang hakim ini berusaha mengelak untuk tidak berjalan proses pengadilan sampai ijazah palsu dibahas dalam proses pengadilan. Sudah selesai 4 bulan, masih membahas itu lagi. Tujuannya apa? Supaya proses pengadilan nggak jalan. Nah, sekarang ketemu jalan, sibuk lagi, legal standing, ngeles lagi dengan e-court. Jadi kesimpulannya sederhana, hakim berusaha bersembunyi, tidak terlibat agar proses ini tidak berjalan. Ini pembelajaran buat kita karena peristiwa seperti ini baru terjadi di rezim ini. Kita tanya kenapa? Kembali jawabannya pada tahu kan? Inilah permainan PKI gaya baru di belakang. Kalau mau tahu PKI gaya baru main, lah ini. Jadi jangan nanya, mana PKI-nya? Ya ini, lewat tangan-tangan pemaparan hakim, dibikin hakim menjadi ngeles. Baru pagi ini, saya hadir di sidang, melihat muka ketua hakim pengadilan cerah. Biasanya suntuk ngeles ini, sekarang cerah, rupanya dapat alasan untuk ngeles lebih jauh supaya tidak memproses dengan e-court. Jadi logika, saya bukan orang hukum, saya pakai logika dari manajemen. Apa logikanya? Logikanya setiap putusan itu harus ada dasarnya. Tapi jangan menggunakan justifikasi untuk membenarkan sesuatu yang nggak benar. Ini yang dipakai hakim. Karena itu ada ada perma itu perma bukan salah, tapi itu keluar kenapa? Jadi permanya mengatakan judul peraturan Mahkamah nomor keluarnya tahun 2000 cabutnya 2019, keluarnya 2022. Nah, coba keluar. Jadi karena COVID, tapi nggak diakui. Jadi apa? Ini hukumnya begini ya, peristiwa yang sama dilihat oleh 2 atau lebih orang bisa melihatnya berbeda. Apa yang bikin berbeda? Niat nawaitu, keyakinan dia, kejujuran. Kalau dia niatnya mau nipu orang, dikasih makna berbeda. Ini sama. Jadi sidang dengan e-court itu dilihat dikasih makna untuk memberi manfaat, mereka bisa nggak jujur. Kemarin kenapa nggak ngomong itu?
Jadi saya pakai logika manajemen aja gampang lihatnya ini. Jadi saya cuma liatin muka Majelis Hakim hari ini rada cerah, bisik-bisik. Kemarin berani ngomong nggak? Nggak ada. Mereka mulai nanya gimana prinsipal. Oh Pak Egy saya bilang setuju kok kita putusannya. Jadi kembali coba lihat sasarannya. Jangan ngikutin dialog mereka untuk ngeles. Lihatlah hasil dari dialog, lihatlah hasil dari apa yang mereka inginkan, yaitu sidang ini tidak pernah digelar, itu aja. Kenapa tidak pernah digelar? Nggak ada atau tidak bisa membuktikan jasa palsu. Kok caranya begini? Cara PKI gaya baru bersembunyi di bawah permukaan, pakai tangan orang, pakai memapari pikiran. Pertanyaan, apakah Majelis Hakim PKI? Bukan, tapi dia dipapari. Paling tidak atasannya yang memerintahkan. Kalau besok kita minta dia diganti lagi, yang akan mengganti udah pada ngeles semua tuh. Jangan godong, jangan godong, jangan godong. Karena dia tahu ini akan repot buat mereka. Ini pembelajaran buat kita. Kalau Anda mau tahu PKI kayak baru begini mainnya. Jangan nanya mana PKI. Nggak ada, jangan pakai ukuran zaman dulu. Ya mereka mapari pakai tangan orang yang bukan PKI. Tapi tujuan mereka satu, ngacak-ngacak, bikin masyarakat kacau, umat Islam dipecah belah, TNI diperlemah kalau perlu dihancurkan. Ini yang kejadian. Pakai buat pembelajaran. Pakai buat belajar. Kalau ada yang lihat video ini nggak sepakat, ketemu saya kita ngomong. Saya siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya sebentar, ini harus detail ya. Tadi kan Saudara Oto mengatasnamakan Jokowi beralasan dengan Perma nomor 7. Kalau nanti dikutip juga di Google atau apa ya. Perma nomor 7 tahun 2022. Nah, ini detailnya begini. Judulnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 ya, tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan negeri secara elektronik atau di pengadilan secara elektronik. Ini disebut tahun 2019, tahun 2019 yang kita semua tahu mulai adanya COVID dan baru direvisi 2022. Berarti sudah ada berjalan kurang lebih 3 tahun dong. 2020, 2021, 2022 yang semakin menggila virusnya itu sehingga orang tidak bisa ketemu. Jadi peraturan itu harus melihat kondisi objektif, nggak bisa dipakai lagi sekarang. Harus ada perbaikan perma lagi gitu loh, karena udah bebas dari COVID. Nah ini kita dibodohi oleh Oto seolah-olah ini berlaku terus. Ini yang tidak benar, ya. Jadi saudara Oto, saya tantang secara intelektual ya. Anda mengutip Perma nomor 7 tahun 2022, tetapi Anda tidak melihat backgroundnya, latar belakangnya yang menjadi dasar untuk hukum itu lahir. Hukum itu lahir misalnya 1945. Kita punya Undang-Undang Dasar 45. Situasinya suasana merdeka. Maka semua berkait dengan bagaimana kita betul-betul bangsa yang merdeka. Nah, ini lahir Perma tahun 2022. Mengacu kepada situasi 2019 tentang COVID, kan harusnya direvisi lagi sekarang karena dijadikan untuk alat kebohongan cara-cara PKI gaya baru tadi. Nah, jadi tolong diingat ya, jadi mereka lah yang sangat memudahkan atau membuat tipu daya lagi. Nah, saya teringat ini surat Al-An'am ya, Al-Quran ini surat Al-An'am ayatnya 123 tentang akabiru mujrimin. Artinya ada di satu negeri pembesar-pembesar yang jahat. Presiden itu pembesar bukan? Jahat ya deh. Ini faktanya salah satu. Nah, antek-antek penjahatnya ini diazab juga oleh Allah. Kalau lihat nanti surat Al-Baqarah 165, 166, 167. Itu dasarnya. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Sekarang